Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sarbata Malabiriku, Kabupaten Sopeng selain terkenal dengan kelelawar juga terkenal dengan tempat wisata yang menarik. Salah satunya kawasan wisata alam Citta. Permandian berasal dari mata air pegunungan dan terus-menerus mengalir yang terletak di Kecamatan Citta, Kabupaten Sopeng. Permandian ini terdapat 4 kolam, di mana 2 kolam dialiri langsung oleh mata air sehingga kebersihan airnya terjamin. Kawasan wisata alam ini juga menawarkan berbagai macam fasilitas seperti permandian alam yang terkenal dengan airnya yang jernih. Keindahan alam berupa pepohonan yang menghijau, juga terdapat pendukung fasilitas lainnya seperti gazebo, tempat istirahat bagi wisatawan, juga spot foto dan berbagai fasilitas mainan anak-anak. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Salangku kana ribi japa mana kanu si raga salah capeleji pak maiku. Masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Sarbata Malabiriku di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini seperti biasa di obrolan UMKM, dan hari ini kita akan bicara mengenai strategi bisnis hijab agar tetap eksis. Alhamdulillah saya sudah punya narasumber
Di siang hari ini ada Mila Haris. Beliau adalah owner dari M8 Hijab by Mihari. Kita menyapa beliau, sudah ada di studio siang hari ini. Assalamualaikum Mila. Waalaikumsalam, Kakak Haryanti. Iya, orang panggilnya biasa Anti saja ya. Oke deh, baiklah. Mila, kalau bicara strategi hijab agar tetap eksis, nah kapan bisnis ini digeluti? Lalu apa nama bisnisnya? Silakan Mila. Iya, terima kasih ya Kakak Anti ya sudah diundang untuk podcast hari ini di radio kesayangan kami. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Iya. Jadi perkenalkan saya Mila Haris, Ya. owner dari M8 Hijab by Mihari. Nah, brand kami ini berdiri dari tahun 2016. Ya. Jadi sekitar sudah hampir 8 tahun ya, kurang lebih Alhamdulillah. berdiri. Ya. Lalu ini hijab apa saja yang dijual oleh Mila? Jadi hijab yang kami jual ini ada square atau segi empat, ada pasmina, terus ada pasmina instan seperti itu Kak. Ya, ada contoh barang yang dibawa mungkin bisa diperlihatkan. Saya juga punya ada satu. Ya, Iya, jadi kalau yang ini ini eksklusif, iya. eksklusif. Itu berapa harganya? Boleh dibuka, Ini diperlihatkan. Ya, ini harganya 225.000 untuk ecer. Buka itunya, Iya. kartonnya. Jadi ini sudah lengkap dengan tag kartunya. Terus kita lihat isinya. Nah, seperti ini. Iya, oke. Jadi ini bahannya halus, premium, Iya, dengan desain sendiri, eksklusif, iya tahu. Warna ungu. warna ungu-ungu manja. Jadi ini abstrak dia. Jadi dengan kombinasi lontara. Oh begitu. Iya. Kenapa memilih lontara? Karena biar mengangkat kultur Bugis Makassar. Begitu. Iya. Jadi Mila sendiri yang desain nih. Iya, alhamdulillah. Oh begitu. Iya, Iya, jadi iya. untuk lontaranya ini Iya. di sini ada 6 Mm. kata-kata bijak dari budaya Bugis. Gitu. Boleh disebutkan satu-satu apa isi dari eh, hijab yang eksklusif ini yang harganya dibanderol sekitar 250.000. 225 Kakak. Oke, Kade. 225.000. Oke. Ini dibanderol seharga 225.000 dan itu didesain sendiri. Tadi Mila mengatakan bahwa memang hijab ini dia rancang sendiri dengan mengangkat budaya di Sulawesi Selatan. Apalagi kalau bicara tentang lontara, aksara kuno kita di Sulawesi Selatan ini sangat berkesan buat kita. Apalagi anak muda juga pasti mau tahu begitu ya. Oke. Dan orang-orang kayak kita juga pasti oh ya tahu dia kreatif sekali dengan lontara. Boleh apa kata-kata yang tertulis dalam hijab tersebut? Iya. Jadi ini Kakak ada 6 kata bijak di dalam desain saya. Iya. Jadi 6 kata bijak ini saya tuangkan dalam desain ini. Yang pertama itu ada kata bijak lempu yang artinya Iya. kejujuran. Iya. Terus yang kedua ada aca yang artinya kebijaksanaan. Yang ketiga ada asitinajang artinya kepantasan. Iya. Yang keempat ada geteng atau keteguhan. Keteng. Ya. Yang kelima ada siri, harga diri. Iya. Dan yang keenam itu ada reso, kerja keras. Jadi itu semua tercantum dalam desain hijab premium ini. Iya, betul Kakak. Jadi dalam desain kami itu di setiap hijab yang saya bikin itu lontaranya tuh ada makna itu. 6 kata bijak itu yang saya tuangkan di dalam. Iya. Jadi motifnya beda-beda, tetapi untuk kata-kata lontaranya itu yang tadi yang ada 6 kata bijak itu Kakak. Oh, jadi semua jilbab yang premium kita jual ini itu dengan varian warna yang berbeda tapi kata bijaknya ada. Iya, Semua yang enam kata bijak itu. iya. Oh, Yang kayak saya pakai juga. Iya, saya lihat itu yang kita pakai juga ya. Ada kata bijaknya juga. Terus kenapa terinspirasi untuk menulis ini? Tadi dikatakan bahwa ingin mengangkat budaya. Apalagi inspirasinya selain itu?
Sebenarnya begini Kakak, kalau untuk dari jenis hijab motif saya, sebenarnya ini yang lontara ini kurang lebih baru setahun saya buat. Jadi sebelumnya tuh ada motif umum, Iya. ada motif umum, tetapi semakin kesini saya pikir kayaknya bagus deh untuk kultur kultur Bugis Makassar. Jadi terus pada saat itu waktu sebelum ide ini muncul, kebetulan saya rindu sama almarhum ayah Iya, yang iya. kebetulan beliau adalah orang Bone. Jadi pada saat itu saya gambar-gambar lah, desain apa ya. Terus itu hari yang awal ide saya itu untuk motif lontara itu ada rumah adat Bone. Rumah adat Bone. Iya. Jadi itu ada gambarnya, saya nggak bawa. Ih, cobanya dibawa, penasaran Ki Gang. Nantilah ada IG-nya Kakak. Nanti di-share. Ini yang saya bawa motif terbaru. Oh iya. Iya, jadi seperti itu. Jadi yang pertama itu saya desain awalnya karena kerinduan sama almarhum ayah. Oh begitu. Iya, jadi pada saat itu sudah saya Kenapa rindu sama ayah? Apa ada yang berkesan tentang beliau suka menulis atau apa ini? nggak rindu aja karena beliau adalah sosok terbaik lah. Biasa anak perempuan dekat Iya, sama ayahnya. iya, cinta oke. pertama. Cinta pertama sang ayah gitu ya. Selain Iya. ibunya ya. Iya, Oke. betul, Kakak. Iya, lalu Lalu itu, jadi pada saat itu memang konsepnya yang kultur Bugis Bone aja pada saat itu awalnya. Jadi saya searching itu, saya carilah beberapa kata-kata bijaknya. Nah, iya. muncullah tadi yang 6 itu. Jadi saya tuangkan untuk lontaranya seperti itu, yang 6 kata bijak itu saya tuangkan dalam inspirasi desain saya. Iya. Terus dengan tema yang ada rumah adatnya, ada kayak pohon-pohon kelapanya yang melambangkan bahwa hasil bumi dari daerah tersebut. Seperti itu. Jadi setiap desain yang saya buat itu semua ada historinya, Kakak. Oh gitu. Iya. Kenapa ambil rumah adat? Itu juga ingin memperkenalkan rumah adat di Sulawesi Selatan. Iya, betul. Jadi rumah adat Bone pada saat itu karena memang inspirasi pertama saya kan saya rindu sama almarhum ayah saya, orang Bone gitu. Jadi saya angkatlah nilai suku tersebut gitu. Iya. Dan alhamdulillah berbuah manis begitu. Banyak yang suka dan akhirnya muncullah ide-ide yang lain. Gitu ya. Dan beberapa item sekarang yang sudah saya desain dengan tema lontara. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Baik, kalau bicara terkait dengan hijab yang kita geluti sendiri, itu yang awal modalnya berapa kira-kira? Dan juga di mana kita bisa mendapatkan informasi terkait jilbab yang dijual di IG maupun di Facebook ataupun juga di WhatsApp atau di mana ya bisa didapatkan informasi tentang hijab dari Mila ini? Oh iya, Kakak. Jadi untuk modal itu, Kak, di awal itu modalnya saya ingat tahun 2016 itu modalnya kurang lebih 1 atau 2 juta. Oh, untuk modal awal. Iya. Jadi sebenarnya untuk usaha itu bukan modal yang pertama. Sebenarnya itu kan biasanya orang bilang harus modal banyak. Iya, gitu. betul. Tapi sebenarnya kalau saya sih karena sepengalaman saya sebenarnya yang utama itu adalah kemauan dulu. Oh begitu. Oke. Kita cari passion apa sih yang maksudnya kita ini passionnya apa? Kalau saya kan kebetulan sukanya fashion. Iya. Gitu. Kecintaan saya sama dunia fashion, jadi dan pada saat itu memang saya sudah jualan pakaian-pakaian muslim. Oh, sudah jualan dulu. Iya. Di tahun 2015 kalau tidak salah, Kak. Oke. Jadi pada saat itu ada teman saya yang menyarankan bahwa kenapa nggak bikin brand sendiri? Oke. Gitu. Jadi pada saat itu saya lagi terkendala modal yang besar. Iya. Jadi saya bilang, saya nggak punya modal. Karena saya pikir harus modalnya sekian. Iya. Tapi teman bilang, bismillah saja dulu.
kita bikin mie dulu brandnya lah. Jadi Bismillah awalnya itu yang saya pesan brandnya. Setelah itu ya kuasanya Allah pada saat itu. Pas saya pesan brand itu harus saya ingat berapa ya, hampir 1 juta pesan brandnya itu. Datang brandnya saya. Brand yang ini ya, yang maksudnya Mila ya, M ini. Iya, yang ada Kak, yang itu yang apa namanya, yang melengket di hijab itu. Yang di ada merek itu. di merek hijabnya ini. Ya, betul, Kak. begini. Yang ini Ya, ya. iya, Kak, Oke. betul. Yang ini yang kelihatan deh. Iya, Oh, Kak. ada ini mereknya ME. IME Kak. ME. Iya, oke Iya. deh. Baiklah. Lalu ini yang dipesan Ya, jadi awalnya itu dulu Kak. 1 juta. Kurang lebih 1 juta pada saat itu 2016. Terus lalu Terus setelah itu datanglah itu, terus ya saya coba-coba jahit. jahit juga. Iya, saya coba-coba jahit. Terus Masya Allahnya langsung teman di daerah itu langsung pesan. Iya. Jadi dia mau kayak PO begitu. Jadi dia kasih modal dulu. Saya bilang saya ndak ready sebanyak itu. Saya kan baru mulai Kak dengan modal yang Iya. pas-pas pada saat itu. Ya tahu aja. Iya. Iya. Lalu Jadi alhamdulillahnya dia mau Kak. Jadi pada saat itu langsung ada teman yang order langsung 8 juta yang Masya Allah yang jadi itulah yang saya simpulkan bahwa kalau kita mau berusaha niatnya dulu. Nanti itu Allah yang kasih jalan gitu. Iya, betul. Iya, karena saya kalau mau dipikir modal minim, tapi Masya Allah langsung kayak tersambut begitu. Iya. Langsung Masya Allah kok langsung order teman segini, nah ini barang belum ready. Jadi dari situ ke akhirnya saya putar, terus berinovasi Iya, dan toh. alhamdulillah bisa sampai sekarang Kakak. Ya, alhamdulillah. Oke. Berdiri sampai sekarang dari 2016 Iya, sampai Kak. sekarang. Iya, Kak, Alhamdulillah, alhamdulillah. 8 tahun ya, lumayan. Perjuangan bukan main ini. Masya Allah Kakak. Oke, di mana kita bisa mendapatkan info penjualan yang Mila jual hijab ini? Terus apa nama Facebooknya mungkin atau IG-nya atau apa yang bisa kami dapat infonya? Oh iya, kalau untuk apa namanya online, Iya, orderan online, iya, kami ada IG-nya Kak. iya. IG-nya Ya, namanya IG-nya itu Make Hijab. Make Hijab. Iya. Lalu IG-nya Make Hijab. Di TikTok juga ada kalau mau lihat koleksi kami. Make Hijab juga. Oke. Itu di Shopee juga ada Kak. Di platform Shopee juga ada Make Hijab. Dan bisa juga langsung ke WA kami. Iya, berapa? Ya, 081 081 243 243 206 206 009. 009. Oke, baiklah. Jadi itu bisa langsung pesan ya. Terus Ya. kalau orang pesan ke kita ada memang motif-motif yang dijual di IG itu. Iya Kak. Ada memang langsung tercantum ini dengan harga-harganya langsung. Iya betul Kak. Oh, ya. Kalau mau pesan langsung chat ke IG tersebut atau langsung ke WA atau tercantum memang nomor WA di IG dan Facebook itu? Iya. Kalau di IG Kak langsung memang ada tercantum Ada ya? di bio-nya itu nomor WA. Maaf Kak, di FB juga kami ada. Oh, FB-nya. Mila Haris. Oh, Mila Haris. Iya. Oh, beda ya. Tahu yang IG lain, yang Facebook lain. Iya, kalau FB itu Kak masih campur. Jadi pribadi dan kadang live juga di situ. Tapi kalau yang di IG memang khusus memang bisnisnya yang khusus memang saya pisahkan antara Privasi, akun iya. akun pribadi dan bisnis. Gitu. Oke. Kalau pembuatan dari atau pemesanan, saya ingin berbeda begitu ya. Atau boleh PO lah. Biasa berapa lama kalau PO itu barang atau kayak premium saat ini? Oh ya. Jadi untuk custom ya Kak ya. Iya, custom. Iya. Kalau untuk custom itu Kak, kami menerima custom. Jadi kalau untuk yang eksklusif itu kayak misalkan kayak Lontara ini. Jadi misalkan nih Kakak mau bikin lambang RRI misalkan, Iya, ya kan customnya itu, iya kami open order itu di minimal 20 pieces. Oke. Ya, dan maksimal itu sekitar 2-3 minggu lah.
untuk range waktu Iya. kita dapat barangnya ya. Betul, iya Kak. Oke, oke. Jadi itu sudah dibuatkan dengan desain sendiri. Jadi customer yang custom itu yang sudah memiliki pribadi desainnya itu. Jadi tidak dijual bebas lagi. Artinya dia sudah miliki itu. Jadi sudah. Ih, bagusnya tahu. Wah, jadi Iya. tidak ada replika orang punya seperti itu ya. Betul. Jadi brandnya saya bikin sendiri. Bikinkan Kak yang bagus. Mau Kak yang begini, desainnya begini-begini. Saya aja yang pakai itu ya. Iya, betul. Tahu. Misalkan Kak custom, saya mau motif ini, bikinkan Kak ini. Oke, didesainkan dan desain itu ya sudah punya Kakak, sudah paten Tidak punya ada. Kakak ya. Tidak ada yang punya. Iya. Oh, Tapi iya. dengan persyaratan harus minimal order 20 dengan warna atau motif sama. Oh, begitu. Dengan warna dan motif yang sama. Iya. Tidak boleh berbeda warna. Saya Iya. maunya biru, hitam, hijau, ini tidak boleh. Iya, karena desainnya kan cukup mahal Kak. Agak sedikit curang juga dia. Ada keuntungan untuk saya pesan custom, ada kecurangan juga buat dia. Satu warna jika, aduh. Padahal kita bilang, kalau kita custom toh, pasti kan spesial toh. Jadi pilih warna ini Kak, pilih warna ini Kak. Tidak bisa deh, per kelompok. Iya kan, misalnya kan satu kantor ada berapa orang, Betul. harus keseragaman begitu. Keseragaman warna, Iya, ya, atau dengan motif custom. kan gitu. Tapi kalau misalkan warna hitamnya misalkan 2, warna putihnya 3, warna Iya, ada kesusahan memang dalam Iya, hal Kak. ini. Iya, Kak. Soalnya Apa kesusahannya kalau boleh tahu, Mila? untuk ganti warna itu Kak butuh waktu juga Kak. Desain mahal. Saya soal- kira begini, desainnya umpamanya warna merah ya, desainnya warna merah. Kita bentuk di satu aplikasi saja. Terus saya mau ganti warna ya, tinggal ganti warna di aplikasi tersebut begitu. Oh, tapi ini tidak. Bagaimana sih Iya sih, Kak. bentukannya? Maksudnya agak Cetakannya yang susah iya ya? agak repot juga Kak. Dicetakan, Iya. percetakannya ya. Terus pesan di vendor juga kan ndak bisa yang sedikit-sedikit. Misalkan 2 warna, misalkan warna ini dua aja, misalkan warna ini aja. Oh, itu ya agak kesusahannya di situ HPP-nya ya. terlalu besar Kak. Wah, Ya bisa sih, Iya. tapi ya minim untung ya tahu. tapi sebenarnya bisa sih kalau mau, hanya ya pasti harganya sudah bukan di price list, harganya nambah. Ya, Iya. kalau misalkan ada kesepakatan enggak apa-apa. Iya, tahu. Bisa sih, bisa. bisa, tapi ada Bisa. syarat di bawahnya. Ya. Makanya kalau Catatannya bersyarat. Ya. Makanya kalau misalkan mau ikut yang di price list itu, ya itu persyaratannya. Tapi kalau Iya. misalkan Kakak, misalkan saya mau cuman 2 aja misalkan, Iya, boleh. Tapi mungkin harganya agak berbeda dengan Iya. dari price list begitu. Oke. Iya, Kak. Kan biasa ada orang itu yang ya itu tadi kita bilang, saya tidak mau desain sama dan warna yang berbeda, saya tidak mau sama dengan orang itu. Betul. Itu biasa begitu sih, ada Iya, banyak ada sih. orang-orang tertentu ya. Betul, Kak. Iya. Oke. Kalau dari kita sendiri Mila, biasa itu barang-barang ini, hijab ini dibeli oleh siapa, teman? Tak jika atau orang di luar dari Sulawesi, dan juga mungkin pesannya biasa melalui apa yang paling banyak begitu? Ya kalau alhamdulillah Kak, kalau penjualan itu customer loyal, Iya. dari customer loyal, dari teman nih Kak, dari teman, terus customer loyal, bahkan biasanya Kak dari customer loyal terbentuk jadi agen atau Oh, reseller. begitu. Alhamdulillah seperti itu Kak. Ada resellernya Mila Iya, sekarang. alhamdulillah. Jadi misalnya nih Kak, ada customer loyal Iya. yang sudah lama, Iya. itu biasanya langsung ngechat bahwa gimana cara jadi agen, Iya. bagaimana caranya, harga berapa kalau misalkan saya ambil banyak, saya mau jual juga, Iya. karena saya rasa kualitasnya enak gitu, katanya seperti itu. Alhamdulillah Iya, sih Kak, gitu. Atau pernah juga sih terjadi customer lama, saya nggak tahu dia ordernya dari mana, kan Iya. dulu kan ada agen begitu Kak, Iya. terus tiba-tiba nge-messenger Iya. di Facebook, dia bilang, "Dek, saya sudah pakai hijab teh itu sudah lama, sudah berapa tahun yang lalu tapi masih awet."
Ya tahu. Dia bahannya yang ada yang tadi tuh Kak, yang sifon yang bunga-bunga itu, Iya, yang kayak itu gitu. saya ada. Iya, sama yang polos itu kan. Iya, Dia bilang, saya pakai itu kena masih awet. iya tahu. Nah, bagaimana caranya untuk untuk kalau mau jual lagi? Iya. Begitu Kak, Oh, alhamdulillah. dia mau menjual. Iya, jadi alhamdulillah dia jadi agenku Kak untuk wilayah Polman. Oh, wilayah Polman. Iya, dan dia pegang salah satu instansi di daerah Polman. Dan dia jual di Iya, teman-teman. sampai keseragamannya kan kalau di daerah Polman itu memang ada khusus untuk ASN itu keseragamannya, misalkan warna keki, Ya, warna kami juga begitu kayak Navi. ya kayak Ya, gitu. Jadi dari customer yang sudah lama iya. dia cari saya Kak begitu. Terus sudah alhamdulillah terjadilah agen. Terjadi lagi. Atau biasanya juga Kak kayak kemarin Iya. customer baru, nomor baru masuk, dia hanya lihat di sosial media Kak, di IG-nya kami pengadaan di kantor pajak untuk yang Lontara. Dia di mau sini. dia mau jadikan hampers kayaknya untuk yang mau mutasi teman-temannya, kayaknya seperti itu. Karena dia iya, langsung tahu. order. Karena alhamdulillah sih Kak, harga kami kan kompetitif dengan bisalah setara lah ini kayaknya dengan harga 400-an. Sedangkan kami Dari kan, bahannya. iya. Ini kan sudah desain sendiri Kak. Iya, Sudah desain. Sedangkan kan kalau setelah saya riset pasar untuk desain sendiri itu kan jarang Kak yang di bawah 2,5. Oh, begitu. Kami sudah desain sendiri dengan kemasan yang eksklusif seperti ini Kak. Jadi Iya, ini tahu. bisalah setara dengan harga 400-an. 400.000 Iya, ya. setara lah. Nah, sedangkan kami cuma bandrol harga 225.000. Jadi cukup terjangkau Kak. Untuk apalagi kalau yang mau jadikan sebagai hampers. Eksklusif Iya, ya. eksklusif. Oke. Dari bungkusan saya sudah kelihatan Iya sih, Kak Jalaki. Nah, bilang orang Mangkas. Oke. Kita akan kembali sesaat lagi ya, Mila. Kita akan gali lagi lebih dalam tentang usaha dari MX Hijab. Dan ini kita mau tahu dia sudah kemana melanglang buana dengan hijabnya, sahabat budaya. Dia sudah ikut festival kah atau pameran-pameran di mana saja. Nanti kita akan tahu lebih jauh tentang Mila dengan harga dan juga kualitas yang ditawarkan. Kita akan kembali sesaat lagi. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam pasal 128 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang mudah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultramikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin atau keterangan usaha yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. UMKM kuatkan negeri, bangkitkan ekonomi. Kemiskinan itu tantangan besar yang kita hadapi bersama. Masih banyak orang yang kesulitan buat sekedar bertahan hidup, apalagi berkembang. Nah,
Pengentasan kemiskinan bisa jadi solusi nyata kalau kita semua ambil bagian. Caranya, beri akses pendidikan yang berkualitas, buka lapangan kerja yang adil, dan pastikan layanan kesehatan bisa dijangkau semua orang. Kalau kita kerjasama, bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat, kita bisa mengangkat mereka yang masih terjebak di lingkaran kemiskinan. Hasilnya, lebih banyak orang bisa hidup lebih baik, dan kita semua ikut merasakan manfaatnya. Jadi, ayo kita mulai gerakan ini sekarang. Nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi. Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77-POJK.01-2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Awalnya, pinjol lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Namun, seiring dengan perkembangannya, pinjol juga mulai digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan seperti konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan pinjol di Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai perusahaan peminjaman online dan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online. Perkembangan pinjaman online ini juga ditandai dengan munculnya perusahaan pinjaman online yang ilegal. Terdapat beberapa kerugian pinjaman online di perusahaan ilegal. Pertama, perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi, biasanya menawarkan pinjaman dengan syarat dan bunga. Pro 4 RRI Makassar. Kita masih bersama Mila Haris, owner dari MX Hijab by Mihari, dan kita bicara tentang strategi bisnis hijab agar tetap eksis. Nah, sahabat budaya, kita akan mengetahui lebih lanjut terkait dengan hijab yang dijual oleh Mila. Nah, Mila sudah jilbab ini sudah terjual kemana saja? Dan tadi bilang sampai ke mana tadi? Ada di mana, instansi apa? Di Polman ya. Lalu apakah dari luar Jawa juga ada yang sudah membeli? Alhamdulillah sih Kak, karena biasanya kalau saya ikut event yang kayak di mall-mall event. itu, iya, biasanya ada yang dari luar, Iya. dari luar Jawa seperti itu, dia order yang lontara itu biasanya dia ngeborong katanya untuk oleh-oleh. Oh begitu. Iya, makanya saya sekarang untuk motif kami itu Kak, saya lebih fokus ke lontara karena saya lihat kayaknya lebih ini, lebih responnya customer lebih ini. Ya lebih karena bagus. unik kan, belum Iya. ada yang punya seperti itu begitu ya. Dan festival yang pernah atau juga event-event yang pernah diikuti di mana saja? Sudah ada di luar Jawa begitu atau bagaimana terkait dengan event tentang hijabnya Mila? Kalau untuk di luar Jawa sih belum Kak. Oke. Ya doakan aja semoga bisa. Tidak adakah dari instansi yang mengajak Mila biasa untuk pameran dan lain sebagainya? Ada sih Kak, tapi belum sampai ke luar. Belum. Iya. Tapi Kota Makassar, event-event apa saja yang biasa diikuti Mila? Biasanya dari BRI, terus apa ya kemarin itu ya yang di 4 Point. Pokoknya ada beberapa instansi Kak. Ada beberapa ya, apalagi perbankan juga ya. Iya, begitu. alhamdulillah. Oke. Dan kemarin alhamdulillah juga Kak untuk kurasi produk kami di BI itu alhamdulillah kami dapat nilai yang lumayan tinggi Kak.
dan dinyatakan lolos kurasi. Oh begitu. Iya. Kenapa bisa lolos? Ada kategori apa saja yang bisa diloloskan untuk kurasi tersebut? Alhamdulillah, kalau untuk kategorinya saya nggak tahu Kak, tapi lolos kurasi berarti alhamdulillah kami masuk kategori ya semoga berkualitas Kak sih. Itu yang tadi kita bilang tadi di Iya. awal ya, kualitasnya itu yang perlu dijaga. Nah ini juga didesain sendiri oleh Mila. Kalau itu enggak Kak, Enggak ya, Iya. yang itu yang lontara yang itu. ini Kak, Yang desain premium sendiri. itu, oke, Iya, Kak. yang didesain sendiri. Oke, baiklah. Nah, Mila kalau dengan berjalannya waktu, strategi apa, kan kita tahu penjual banyak ya di Indonesia, Sulawesi juga. Strategi bisnis apa yang Mila tawarkan atau Mila geluti untuk bisa tetap eksis di dunia hijab ini? Kalau strategi saya sih Kak, yang pertama itu untuk customer loyal, yang betul-betul saya pelihara Kak, ibaratnya seperti itu. Oh, itu. Iya. Terus selalu berinovasi Kak. Terus apalagi ya? Berinovasi, terus yang pastinya memperhatikan kualitas gitu, dan sering memberikan harga-harga promo. Pokoknya Kayak sekarang promo. ya promo khusus di RRI hari ini. Curang dia ya. Iya iya, lalu Ya itu Kak, pokoknya yang intinya customer loyal itu Kak, Ya, pokoknya yang dijaga. Iya dijaga, yang aku sayangi sepenuh hati. Alhamdulillah. Lalu kenapa Mila hanya membuat hijab yang segi empat? Kenapa tidak membuat prasmina yang langsung ada di dalamnya? Atau kenapa bisa hanya segitiga saja yang dibawa? Sebenarnya Kak, kalau untuk model hijab yang saya jual sebenarnya dulu itu Kak, beberapa tahun yang lalu ada pasmina instan, ada pasmina, malah ya ada yang tadi pasmina instan masih ada. Hanya kalau untuk kurang lebih 3 tahun terakhir ini saya memang fokus di square atau segi empat. Karena yang saya perhatikan itu yang lebih kencang Kak putarannya, Oh begitu. yang lebih umum. Terus kalau yang saya perhatikan nih, kalau saya sih ya Kak, pengalaman saya, kalau misalkan saya bikin model hijab yang lagi tren di pasaran, misalkan yang apa, yang pokoknya yang apa gitu, yang ada chip apa, itu kayaknya cepat mati Kak. Oh begitu. Iya, tapi kalau yang kayak square itu kan tidak ada matinya, umum dia, Tidak sepanjang masa ceritanya sepanjang ya. masa dan umum digunakan, mulai dari remaja hingga lansia, seperti itu. Iya iya iya. Oke, kalau dengan brand dari Mila sendiri, ini kan tadi bilang di custom dan lain sebagainya, itu juga salah satu yang ya agak kajal lah orang bilang. Nah tapi kalau dilihat dari pengerjaannya juga lumayan lama ya Mila ya. Oke. Nah kalau dari custom sendiri itu Mila memang Mila sendiri yang pilih cetakan custom itu, atau memang oh iya saya mau umpama contoh ya, kan kita bikinnya 6 aksara lontara, dia kalau mau saya enggak mau rame sekali deh, mau jak 5, mau jak 4, bisa Ji seperti itu? Iya, Oh, pokoknya bisa, Ji. iya. Jadi yang namanya custom bahasa Makassarnya ero-erota. Ya era-era tahu yang bagaimana mau dari dikit kita, ya. Ji. Nah ikutinya tren dari kita Ji. Oh jadi bisa seperti itu deh. Iya, pokoknya kita custom. Pesan Kak, misalkan ini kasih motif kan Kak begini, ada lambangku begini Iya, begini. iya. Oke, dan nanti kami desainkan, hasil desain itu pun cuman kita yang miliki. Ya, tahu. Jadi aman, cuman misalnya instansi tak misalkan toh kan untuk keseraman kantor, cuman kita yang miliki. Begitu. Dari perjualbelikan gitu. Oke. Yang mau bergabung silakan di 0811 400 9250. Mau tanya-tanya tentang hijab dari Mila boleh. Di mana tokonya Mila? Atau jualnya ada di siapa begitu? Boleh. Oh ya. Kalau untuk di offline kami Kak, offline store kami itu ada di BTN Asal Mula, Blok D Delta D3 nomor 9, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Oh jadi ada di situ dijual. Apa saja, hanya hijab saja atau ada yang lainnya? Ada yang lain Kak, ada mukena, ada daster.
Oh begitu, jadi banyak ya. Ternyata ada store-nya Sahabat Budaya. Di mana itu daerah Perintis? Di Tepatnya? BTN Asal Mula. Asal asal bukan Antara. Ya, Antara itu betul. mana? Antara masuk Kak. Iya Antara. Kalau kita enggak masuk J. Antara, pokoknya antara kan kalau dari yang kan Hamsi dulu Kak ya. Iya BTN Hamsi Hamsi. dulu, baru BTN Antara, baru Asal Mula. Ah begitu. Atau maps ini aja ya, klik Maps aja aja. mapsnya MX Hijab. MX Hijab. Iya. Ya, oke. Baiklah. Tantangan apa yang dihadapi oleh Mila selama menjual hijab ini? Kan namanya usaha 8 tahun itu pasti ada tantangan, suka dukanya lah. Betul Oke. sekali, Kakak. Apa itu Mila? Tantangannya itu Kak, ya banyak lah. Sampai nyesek kayaknya kalau mau dicerita. Ya cerita customernya mungkin atau ada yang komplain dan lain sebagainya. Kalau untuk apa namanya, tantangannya itu Kak, saya juga sebenarnya alhamdulillahnya MX Hijab itu bertahan sampai di tahun 8. Itu sudah masya Allah banget menurut saya Kak, dengan berbagai macam tantangan. Jadi salah satunya itu SDM, Sumber daya manusia. Iya. Terus Ada karyawan memang. ada Berapa orang? 2. Jawabannya 2. Iya. Kayaknya nih karyawannya malas sih nih. Jadi kayaknya jadi bos ownernya bilang 2, tapi enggak tahu di mana keberadaannya. Bagus ditahu Kak. Bercanda. Oke, lalu mereka apa kerjaannya? Yang satunya admin, yang satu bagian manajer keuangan Kak. Oh ini yang penasaran saya. Terus yang tadi kita bilang tantangannya masih satu disebutkan. Nah, Ya, terus yang berikutnya apa lagi? modal Kak. Modal. Oke. Terus Modal sendiri enggak ada bantuan dari orang tua. Iya. Iya Kak, kalau masih ada uangku sendiri, kalau tidak ada minta Kak Wonto mama biasa tonji tahu, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ada rezeki aku kasih juga sama mamaku, tapi habis itu aku minta kembali. Sekalian juga sama tuh ada investor tuh yang dengar kini. Yang mau kasih modal begitu ya. boleh lah. Iya, lalu Terus namanya fashion kan Kak, cepat berganti-ganti. Berganti-ganti apa namanya modelnya. Jadi ya kayak itulah. Nah, itu yang tantangannya ya. Oke. Kalau tadi dibilang bahwa karyawannya ada 2, yang saya tertarik sekali karena manajemen. Kita kan tahu kalau perempuan itu agak bocor tangan, nah bilang orang Kak. Itukah alasan kenapa Mila memilih untuk punya karyawan accounting begitu? Iya, betul. Jadi saya itu Kak cuman misalkan ada yang laku, ini laku, nah saya cuman kirimkan, dia yang atur, dia yang catat semuanya. Karena kalau saya Kak, kalau saya mau kerja semuanya tuh kayaknya kewalahan Mika. Kewalahan. Karena misalkan begini, kalau untuk desain aja Kak itu butuh waktu berpikir. Butuh waktu berpikir posisi tulisannya bagaimana, misalkan contoh ya Kak ya. Hal kecil itu aja tulisannya bagaimana ukurannya, ndak kebesaran nanti jadinya itu Kak kalau habis dicetak Kak. Kayak gitu. Karena biasa digambar berbeda dengan cetakan Ya, percetakan itu ya. Misalkan seperti Kita itu. cetaknya sendiri atau dipesan langsung ke ada founder yang kita Ada vendornya Kak. vendornya langsung ya untuk yang ini. Iya Kak, jadi kan untuk yang pikir mengenai desain, konsep misalkan konsep kemasan dan lain-lain itu kan saya belum bisa percayakan sama orang lain. Jadi untuk pemilihan bahan, desain sampai apa namanya packaging itu semua saya Kak. Jadi makanya kalau untuk yang bagian keuangan itu yang accounting yang kita bilang tadi memang saya pakai tim Kak. Harus ada tim. Iya, jadi saya cuma tanya, ini yang barang yang laku, ini pengeluaran, terus ini bikinkan kwitansi untuk customer kayak gitu-gitu. Oh, begitu ya. Terus ada admin memang. juga yang ingat postinganmu ingat gitu. Itu di tempatnya tadi di BTN apa? Asal Mula? Iya Kak. Itu bukannya jam berapa sampai jam berapa?
Mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Oh, jadi di sana Iya. buka. Kalau kita memang melihat caranya hijab Mila Eki nih sahabat budaya, dia sangat rapi sekali. Dari detail-detail untuk hijab ini keren. Ujung-ujungnya saya kayaknya tidak perlu dibakar, itu api biasa itu kalau keluar ki benana dibakar ki. Ya toh, biasa itu ada itu dibakar ide keluar misalnya dengan ujung-ujung kadang. Iya pengalaman ini, tapi Betul, kalau Kak. ini kayaknya rapi sahabat Rapat, budaya Kak, rapat. dan rapat sekali ya, alhamdulillah. Pengerjaannya di mana nih hijab ini? Kalau yang polos itu Kak sama yang Kakak pegang itu di Makassar Kak. Bukan kita yang bikin. Ada tukang jahit. Ada tukang jahit yang memang kita suruh untuk Iya. founder itu Iya. membuat Iya, hijabnya. ada memang tukang jahit yang polos itu Kak. Tapi kalau yang motif ini kan agak ribet. Makanya saya kasih eksklusif dia Siapa yang bikin itu kita Ji? untuk ada vendornya nih Kak. Oh, ada vendor juga Iya. yang khusus ya. Wih tahu, rapat sekali nah. Tidak rugi nih kalau berapa satu harganya? Yang polos itu Kak 35.000 yang seperti ini. Iya, kasih lihat tahu. 35.000. Ini juga bisa custom ya Kak ya. Untuk misalkan saya mau misalkan 50 lembar warna hitam misalkan, mau ini warna misalkan mau 20 lembar. Ini kalau custom ini kan semakin banyak pengambilan semakin murah harganya Kak. Oh begitu. Ada di price listnya. Nah ini yang paling banyak Kak, instansi-instansi di daerah yang seragaman. Sampai misalkan ada ulang tahun apa namanya? HUT kantornya, misalkan dia seragam satu warna sampai 80 lembar, misalkan warna hijau misalkan, warna apa, ini bisa sampai berapa ratusan lembar satu warna lah, ini bisa. Tapi pesanannya itu jangan misalkan mau pakai besok atau 2 hari baru pesan hari ini, ndak bisa. Berapa hari tahu kalau begitu? Kalau mau custom sampai 100 lembar dengan satu warna, sebulan lah, biar aman. Karena begini Kak. Alasannya kenapa ya? Alasannya begini, kalau misalkan kami ada ready kainnya, langsung bisa 2 hari itu selesai nih. Tapi takutnya dia mau banyak nih, tapi kan kami juga harus pesan di pabrik tuh Kak, kain. Kalau misalkan ada ready, bisa 2 hari selesai nih. Ya tahu. Tapi itu yang ditakutkan kalau misalkan order, misalkan kayak kemarin ada 100 lembar nih mau warna green olive. Nah itu, saya lihat stok kain, kalau ini sekarang yang jadinya ini kalau sudah dijahit hanya misalkan 30 lembar jadinya. Mau jika menunggu yang lebihnya, biar Mika gitu. Gitu. Kayak gitu misalkan ya. Iya, oke deh. Jadi motif dan juga apa yang lagi namanya yang polos ini sahabat budaya macam-macam gambarnya. Tapi ini dia tidak desain sendiri, tapi ini memang dari sana ya. Iya Kak. Berapa lebarnya nih boleh tahu Mila? Nah itu juga Kak, kalau untuk ukuran itu betul-betul kami perhatikan. Iya, karena ukuran biasa kan ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang ingin lebar. Nah kalau untuk ukuran standar kami tuh Kak, kami menggunakan ukuran 115 cm kali 115 cm. Pantasan ya, lumayan lah. Iya Kak, jadi begini. Macam kainnya banyak juga tahu. Iya, jadi kami tuh Kak betul-betul memperhatikan kualitas dan ukuran, bukan sekedar semata-mata hanya mengejar margin, mengejar margin tok. Jadi yang saya lihat sih Kak ya, biasanya ada hijab yang apa itu ya? Bahasa Makassarnya cakingking ki. Tak gantung itu Kak, pendek ki. Jadi kalau orang agak tinggi cepolnya di belakang, pendek ki. Oh iya. Toh, karena pas-pas sekali dia pakai bahan. Jadi kelihatan tuh leher kalau balik begini orang kiri kanan ya. Jadi pernah sih ada beberapa kali saya lihat dan ada pengalamanku pada saat itu. Saya kan pernah juga jadi agen beberapa brand nasional. Saya lihat, kok begini toh? Yang apa Kak? Itu yang kelihatan. Jadi kalau misalkan kita punya baju nih yang lehernya agak lebar, dia pasti kelihatan Kak. Kelihatan ke sini pundak. Nah kita kan biasa Kak agak tinggi cepolnya lah misalkan. Iya, kalau mau ke pesta atau apa biasa tinggi-tinggi ki. Jadi bisa kulihat kalau banyak mie goyang tak begitu kelihatan mie biasa Kak.
Jadi berangkat dari pengalamanku yang pernah iya. memakai hijab yang harus Kak pakai manset leher Kak. Di situ saya bilang ndak nyaman kok. Oh. Kan harus Kak pakai manset leher karena aku tahu Ki, iya astaga kelihatan Ki. Iya tahu. Tahu gitu. Nah, makanya pada saat saya produksi Mika dengan brand sendiri, saya perhatikan sekali Mi itu mengenai ukuran. Jadi misalkan nih kita walaupun kita pakai yang agak-agak lebar ke lehernya tuh aman di saya Kak untuk ukuran standarku. Iya. Karena 115 saya tuh Kak minimal. Kak, ada aja yang jumbo, tapi Iya. kalau ukuran standarku saya Kak betul-betul yang kuperhatikan sekali Ki. Karena menurutku ngapain pakai hijab kalau kelihatan Ki kulit tak di bagian sini misalnya. Iya betul, masih siri-siri juga nanti orang bilang, ih Iya. kelihatan ke lehermu. Biasa jadi ada juga biasa bilang, ih kenapa terlalu kayaknya besar itu kau bikin ukuran segini. Saya bilang saya enggak mau karena apa nih? Ambil patokan diri tadi. Iya, selalu Kak pengalamanku begitu Iya, yang pernah Kak pakai hijab dulu yang pas-pas sekali bahannya astaga pendek Ki. Baru mahalnya lah dibeli. Pendek Ki begitu. Iya. Astaga. Jadi ini Mai, yang bikin kita Iya. jangan pendek-pendek deh. Iya, jadi saya betul-betul yang stay 115 ukuranku. 115. Iya, orang biasa teman biasa 110 1 meter mau Kan lebih. hemat bahan. Iya, tapi saya enggak deh. Enggak deh, yang penting kualitas kok oke. Karena gitu. saya maksudnya karena saya juga mau pakai Ki begitu yang tidak mau Kak iya. atau kalau pendek Ki Iya, begitu. Iya tahu ada begitu. Tidak mau sekali Kak itu yang jadi 1 brand meter. tak dipakai sendiri itu ya. Iya, Jadi tahu. apa yang saya tidak suka, masa itu yang mau ku jual Kak? Iya. Itu justru karena pengalaman Kak pernah mengalami hal yang tidak enak itu, yang saya Iya. kenapa kelihatan kini. Sampai saya bikin brand sendiri ya, alhamdulillah insya Allah aku perbaiki nih Kak dan konsisten Kak dengan ukurannya. Nah begitu, oke deh, baiklah. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama Mila Haris, tapi berhubung saya sudah pukul 11.53. Jadi Mila, apa yang Mila harapkan dengan adanya usaha Mila saat ini, dan apa motivasi yang bisa Mila berikan kepada pendengar kita yang mau juga berbisnis, entah itu bisnis apa yang akan dia geluti. Silakan Mila. Jadi harapan saya Kak untuk bisnis saya ke depan ya semoga bisa semakin berkembang, bisa lebih maksudnya punya impact yang bisa mempekerjakan banyak orang. Iya. Itu impian saya sih Kak. Terus apa ya? Ya tentunya ya bisa sampai go internasional ya harapannya. Ya, amin doanya ya. Amin banyak doanya pendengar. Amin ya Allah. Bisa Iya. banyak juga dipakai seragaman sama instansi-instansi apalagi RRI. RRI ada yang sudah beli karyawannya ya. Iya. Lalu motivasi untuk yang mau berusaha mungkin seperti Mila ataupun di bidang lain lah. Apa motivasinya Mila kepada mereka? Jadi motivasinya itu Kak ketika mau berusaha hilangkan dulu pikiran di awal yang harus butuh modal besar. Jadi bukan itu patokannya. Jadi di awal itu niatnya dulu. Yeah. Niatnya misalkan saya mau buka usaha, impactnya muka kasih bekerja orang, buka lapangan pekerjaan. Jadi niatnya dulu diluruskan. Setelah itu ya ikhtiar dan saya rasa untuk modal itu saya rasa datang gitu Kak. Oh begitu. Maksudnya ada di jalannya begitu. Yang penting berusaha dulu dan paling insya Allah Kak. Iya. Usaha yang dilakukan dari ibarat anak tangga pertama untuk menuju ke anak tangga yang tinggi itu lebih apa ya? Lebih terasa Kak dan lebih berkah. Dan lebih apa ya? Lebih bertahan. Karena itu yang Mila rasakan. Itu pengalaman ya. Pengalaman saya Kak, kadang saya bilang ya Allah, ini hijab kan sempat jaka juga vakum. Oh pernah vakum. Pernah vakum. Ditanya suka dukanya tadi pernah enggak cerita kan? Oh iya saya lupa. Ya pernah vakum Kak, tapi ya mungkin Kak ya usaha ini insya Allah berkah dan semoga berkah Kak. Kadang saya bilang ya Allah ini usahaku masih ada tonji begitu. Ya, Alhamdulillahnya. Masih ada yang bisa mendapatkan hijab iya, ya. Kadang saya bilang, kupikir tidak ada kasihan begitu karena pernah Kak vakum juga Kak. Berapa tahun vakumnya Mila?
lumayan lama, 2 tahun kalau nggak salah. Gitu. Jadi pokoknya segala macam suka dukanya atau Kak, sampai pernah vakum dan ibaratnya Kak tuh kayak tenggelam begitu, muncul Ji yang Gitu. Masya Allah. Jadi ya itu yang saya bisa ambil yang tadi kesimpulan bahwa karena memang ini Kak usaha yang saya rintis ibaratnya berdarah-darah Kak memang Kak. Jadi mungkin dia memang susah insya Allah susah jatuh Kak, karena memang betul-betul dirintis dalam keadaan yang betul dari nol. Insya Allah berkah Kak, dan karena itu juga yang bahagia sekali Kak dulu tuh Kak di awal-awal, karena misalkan nih ada temanku yang tidak pakai hijab, terus pakai brandku, terus istiqomah Gitu, langsung alhamdulillah. Ya itu mungkin Kak semua yang menolong sampai ini produk berkah dan bertahan sampai sekarang Kak. Kadang Kak bilang Masya Allah masih ada juga ini. Makanya aku sayang sekali. Nah, sayang sekali Bedeng. Oke, terima kasih buat Mila Haris sudah hadir ke studio Pro 4 RRI Makassar, owner dari MX Hijab by Mihari. Semoga strategi bisnis hijab agar tetap eksis ini bisa dipelajari oleh para pebisnis lainnya yang juga yang dari awal mau berbisnis sudah mendengarkan tadi apa tips yang dikasih oleh Mila untuk sahabat budaya. Terima kasih sekali lagi Mila. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kakak Anti. Terima kasih. Sama-sama.